وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد ففازوا في الدنيا والمعاد. أما بعد. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan itulah kita dapat melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita untuk berada di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Amin. Salawat bertambahkan salam tanpa pula kita hadiahkan, kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena Dialah Nabi yang telah datang dengan membawa ajaran Islam, Dialah Nabi yang telah merobek-robek bendera kekufuran dan mengibarkan bendera yang berkibar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah berada di 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan, yang di mana malam inilah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir. Rasulullah beriktikaf di masjid. Oleh karena itu, marilah kita mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, terutama pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci, di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini perlu kita berbahagia dan perlu kita khawatir. Mengapa kita perlu berbahagia? Karena 10 malam terakhir ini merupakan 10 malam terbaik pada bulan suci Ramadan. Dan mengapa perlu kita khawatir? Karena kita tidak tahu apakah di bulan suci Ramadan selanjutnya kita masih bisa berpuasa. Di bulan suci Ramadan selanjutnya kita masih bisa salat tarawih. Di bulan suci Ramadan selanjutnya kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang senantiasa Rasulullah anjurkan pada bulan tersebut. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak ibadah kita pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya, setidaknya ada 3 amalan yang perlu kita perbanyak. Yang pertama, amalan yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini adalah menjaga salat fardu kita dan memperbanyak salat sunnah kita. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang salat malam di bulan suci Ramadan dengan keimanan, ihtisaban dan karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kutiba lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan dicatatkan baginya, maka akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan mengapa kita perlu menjaga salat fardu kita? Karena sesuatu yang sunnah tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima sebelum kita menjalankan sesuatu yang wajib. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurdi Al-Arbani dalam kitabnya yaitu Tadbirul Qulub. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak salat sunnah kita dan tetap menjaga salat-salat fardu kita. Karena percuma kita salat tarawih berjamaah, percuma kita salat tahajud, percuma kita salat duha, akan tetapi kita tidak salat subuh, akan tetapi kita tidak salat maghrib, salat isya dan salat-salat fardu lainnya. Karena itu semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menjalankan sesuatu yang wajib. Mengapa kita perlu menjaga salat kita? Karena salat ini merupakan miftahul jannah. Salat ini merupakan kuncinya surga. Dan salat juga merupakan miftahul khair, kuncinya kebaikan. Mengapa dikatakan kuncinya kebaikan? Karena dengan kita menjaga salat kita, maka insyaallah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sungguhnya salat ini mencegah dari sifat fahsya, sifat keji dan sifat-sifat
Oleh karena itu, marilah kita kembali menjaga salat-salat kita di bulan suci Ramadan ini. Itu tadi amalan yang pertama. Amalan yang kedua yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mengapa kita perlu memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan? Karena di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini merupakan malam yang dimana terdapat malam Lailatul Qadar, yang dimana di malam Lailatul Qadar ini merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada di malam Lailatul Qadar. Yang kata di mana kata Nabi, malam Lailatul Qadar ini berada di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Itulah alasan mengapa kita perlu memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan pahala kita ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi itu dia dua amalan, yang pertama salat dan yang kedua memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya amalan yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini adalah bersedekah. Suatu ketika sahabat Anas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Ayu shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling afdal? Sedekah apakah yang paling baik wahai Nabi? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Shadaqatun fi syahr Ramadan." Sedekah yang paling afdal adalah sedekah pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu mari kita memperbanyak sedekah kita di bulan suci Ramadan ini, terutama pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Itulah tadi 3 amalan yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, menjaga salat fardu dan memperbanyak salat sunnah. Yang kedua, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, bersedekah. Sebagai kesimpulan, marilah kita memperbanyak ibadah kita, karena bulan suci Ramadan ini tidak kita tahu apakah kita akan mendapatinya di tahun-tahun selanjutnya. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa berpuasa di tahun selanjutnya. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa sholat tarawih di tahun-tahun selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena Allah memberi kesempurnaan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.